hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara dalam hukum positif Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM. HAM merupakan salah satu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Pemikiran HAM itu sangat legal, formal, dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Para pemikir liberal seperti John Locke dan John S. Mill yang menekankan pada kebebasan manusia, dan Montesquieu serta Rousseau yang menekankan pada equality, menghendaki perlunya pembatasan peran negara atau pemerintah. Menurut pemikiran liberal, negara hanya berperan semata-mata sebagai alat untuk melindungi, menjamin unsur kehidupan, kesejahteraan, dan kebebasan. Bahkan lebih ekstrim, dapat dikatakan peran negara hanya peronda malam. Pemikiran liberal yang menekankan pada kebebasan pada dasarnya menjunjung tinggi kepentingan individu. Hal mana berbeda dengan pemikiran aliran kiri yang menitik beratkan pada golongan. Berlainan hal yang konsepsi liberal dan aliran kiri, konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula, konsepsi HAM di Indonesia menitik beratkan pada keseimbangan antara hak asasi dengan kewajiban asasi. Meskipun demikian, secara substansial, HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Konsepsi HAM yang dilakui oleh negara kita seperti halnya negara lain menurut hukum dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh para warga negara, hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaranya. Konsepsi dasar HAM mengalami perkembangan menurut pendapat para ahli bahwa HAM dibagi menjadi 4 generasi, yakni generasi pertama menitik beratkan pada hak pribadi, politik, dan hukum. Generasi kedua menekankan pada hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga menekankan pada hak suatu komunitas untuk berkembang. Generasi keempat menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan pembagian ini, nyatalah bahwa budaya terkait erat dalam HAM. Budaya dapat memotivasi manusia untuk mempertahankan, untuk mengembangkan kehidupannya dengan bebas. Bahkan dengan budaya, apa yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi. Sebaliknya, budaya akan berkembang sejalan dengan aktivitas dan kreativitas manusia dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban asasinya. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal, yaitu peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peraturan HAM, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan berlaku di negara lain.
Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif. Dimaksud hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan. Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai peraturan HAM dan batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif. Pada setiap alinea mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan, maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam pembukaan UUD 1945 amat luas, tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam batang tubuh UUD 1945. Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam upaya pembelaan negara, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pengajaran, hak fakir miskin dan akan terlantar dipelihara oleh warga. Selain itu, kita pun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, hak untuk memilih wakil di MPR, DPR atau DPRD, hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR atau DPRD, hak untuk berusaha, hak untuk memperoleh perlakuan yang baik, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak memilih tempat tinggal, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, hak memanfaatkan sarana hukum, hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan, hak dan kewajiban warga negara sebagai tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut: peraturan perundang-undangan itu sendiri, penyelenggara negara, kesadaran hukum warga negara. Demokrasi dan hak warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapat posisi dalam pemerintahan. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara, khususnya pekerja, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Jadi demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya, hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi. Hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu enhed state, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat state juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam
daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif. Di daerah otonom, penyelenggara pemerintahan bersindikat demokrasi karenanya eksistensi dan perwakilan rakyat yang pengisian keanggotaannya melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik mutlak diperlukan. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manifestasi konstitusi. Selain ini dimaksudkan memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan. UU nomor 22 tahun 1999 memuat beberapa hal mendasar yang mendorong untuk memperdaya masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Harus mengembangkan peran dan fungsi DPRD atas dasar pemikiran itu, maka salah satu prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, yang pemerataan. Dengan prinsip itu diharapkan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemilihan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dan dalam konteks negara kesatuan RI dapat terwujud. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, mengembangkan usaha, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia, mendapatkan keadilan, berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, mengembangkan budaya, mendapatkan pelayanan, menikmati hasil pembangunan. Dengan kewajiban masyarakat meliputi antara lain mentaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, memelihara kesatuan dan kesatuan, memelihara fasilitas atau sarana kepentingan umum, menyampaikan pengaduan, wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.